نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أما بعد. Baik, yang sama-sama kita muliakan pengurus ketua Masjid Raudhatul Jannah beserta jajarannya. Raudhatul Muslimin, maaf. Kalau biasanya Raudhatul Jannah, ini dari Raudhatul Muslimin. Yang kita muliakan para asatidz dan para orang tua kami yang hadir dan para pemuda-pemudi, Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini pada salat subuh. Kemudian kita mendengarkan tausiah tentang akidah insyaallah dari Ustaz kita Ustaz Ahmad Baikuni dari Bandung. Mudah ada iktibar kebaikan bisa kita ambil yang terdengarkan dari beliau ini. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi alam yang dimuliakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempersingkat waktu, mengenalkan kami dari sahabat Tahdan Hududiyah yang di sebuah lembaga yayasan kemanusiaan. Alhamdulillah hadir di hadapan Bapak Ibu kami bersama Ustaz Ahmad Baikuni sampai tanggal 30. Insyaallah kita keliling Riau. Kita mulai dari Kuansing kemarin satu titik, kemudian beberapa hari di Inhil dan di Minggu, kemudian Palawan dan Buli insyaallah. Nah, kita di Inhil ini bekerjasama dengan sahabat-sahabat dari pejuang subuh Inhil. Alhamdulillah. Kemudian punya misi-misi kemanusiaan Bapak Ibu dan Allah. Apa itu misinya? Yakni yang pertama, misi kita adalah dari kami sahabat Tahdan Ustaz Ahmad Baikuni, yakni membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini ada sebuah video yang merupakan salah satu bukti bahwa kita sudah memberi bantuan atau penyaluran bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yakni pada bulan Januari 2021. Ini bantuan musim dingin yang kita sampaikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah, ini semuanya berkat dari infak-infak jamaah masjid yang kita datangi. Alhamdulillah, sampai hari ini kita sudah bisa dikatakan memiliki Sumatera, mulai dari Batam, kemudian Palembang, di situ Riau, Sumatera Utara, kemarin bulan Agustus kita dari Sumatera Utara sampai ke Aceh dan sampai ke kilometer 0 yang di Sabang Aceh. Alhamdulillah, ini misinya sama, yakni membantu untuk saudara-saudara yang ada di Palestina. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu dengan Allah, dan ada juga program dari sahabat-sahabat kita pejuang subuh Kabupaten Inhil, yakni membangun masjid. نحن هنا اليوم ووافقت هذه المؤسسة العريقة الكبيرة والمحترمة صحابة لا تحزن. هذه المؤسسة عودتنا دائما وتعود على حب الشعب الأندونيسي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر التبرعات السخية التي تقدمها هذه المؤسسة التي تمثل ريادة حياة الأسر الفقيرة والمحتاجة للشعب الفلسطيني كقطاع غزة. إخوتي الكرماء، أنتم الكرم تعبر عن حبكم لهذا الدين العظيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sama-sama Bapak Ibu. Salatullah salamullah
bekas lokalisasi Kabupaten ini. Kemudian pada subuh ini mungkin yang belum ada membawa uang, mungkin nanti kita ada sesi namanya infak komitmen. Tapi setelah kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita, tentunya kepada Ustaz kita persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Rasmi, Ustaz Randi, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqul ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa kafa billahi shahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul amin. La tazalu ta'ifatan min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taquma sa'ah. Aw kama qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra hatta nazala Isa ibn Maryam. Al hadis kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini Allah takdirkan kita bisa sholat berjamaah. Satu tiket bagi kita untuk bisa menikmati puncak kenikmatan surga. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah tanpa hijab. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Itu kata beliau. Malam hari itu Rasulullah melihat bulan purnama sangat indah. Beliau lama menatap bulan purnama sambil tersenyum lalu bersabda, sungguh kalian akan melihat wajah Tuhan kalian yang sesungguhnya dengan kedua mata kalian tanpa apapun, tanpa hijab. Langsung kalian melihat Tuhan kalian seperti apa. La tudamuna fi ru'yatih, kalian tidak akan merasa lelah melihatnya. Ya, maka dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, wa man yurid ayyataki rabbahu wa yanzur rabbahu biduni hijab falyahfiz hadhihi shalah. Barang siapa yang ingin melihat wajah Tuhannya tanpa hijab, maka jagalah salat berjamaah ini, yaitu salat subuh berjamaah di masjid. Maka saya doakan Bapak Ibu yang hadir dalam salat subuh di Masjid Raudatul Muslimin ini menjadi mereka yang melihat bertemu dengan Allah tanpa hijab nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan itu adalah puncak kenikmatan surga. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, idza dakhala ahlul jannati jannatahum faqala lahum, apabila ahli surga masuk ke dalam surganya, Allah berfirman pada mereka, kaifa antum, kaifa halukum antum, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana kondisi kalian? Hal raditum, apakah kalian ridho dengan kondisi kalian sekarang ini? Para ahli surga mengatakan, kaifalan narda ya Rabb, bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Itu kata ahli surga. Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membuat wajah kami putih bercahaya? Wa tudkhilnal jannata, dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau menyelamatkan kami dari neraka. Bagaimana kami tidak ridho? Kami ridho ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kalian belum masuk ke dalam surgaku, belum merasakan kenikmatan surgaku. Malaikat, hadirkan hidangan-hidangan surga pembuka bagi mereka.
maka dihadirkanlah kenikmatan surga bagi mereka. Maka kemudian Allah bertanya pada mereka, bagaimana lezat dan nikmatkah makanan yang aku berikan pada kalian tadi? Maka kemudian mereka ahli surga mengatakan, ya Rabbana ma wajadna hadhihi ni'mati fid dunya hinama tahyawna fid dunya min qabl. Ya Allah, belum pernah kami merasakan kenikmatan selezat yang senikmat ini di dunia. Bagaimana kami tidak ridho? Subhanallah, didatangkan lagi hidangan lagi, ditambah lagi, terus ditanya lagi, ditambah lagi, ditanya lagi, sampai habis semua kenikmatan surga. Allah bertanya pada mereka, kaifa bi ni'ami anifan hal talazzattum, bagaimana dengan kenikmatanku tadi, apakah kalian merasakan nikmat? Mereka tidak bisa menjawab. Ahli surga itu hanya menjawab subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka kemudian apa kata Allah azza wa jalla? Berikutnya akan aku berikan kepada kalian satu kenikmatan yang menjadi puncak kenikmatan di surga ini. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan ini. Apalagi ya Allah? Cukup ya Allah. Semua kenikmatan yang telah kau berikan kepada kami tadi, kami tidak bisa menikmatinya. Apalagi kau tambahkan lagi dengan kenikmatan berikutnya. Aku halalkan kenikmatan ini sebagai puncak kenikmatan surga. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih hebat daripada ini. Fakasyafal hijab bainahu wa bainahum wa bain ahlil jannah. Maka Allah membukakan hijab antara Allah dengan seluruh ahli surga. Maka pada saat itulah mereka melihat wajah Allah yang sesungguhnya. Itulah puncak kenikmatan surga. Ahli surga Firdaus akan melihat wajah Allah tanpa hijab setiap saat. Sementara ahli surga paling rendah, Baitul Ma'mur, akan bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah setiap pagi dan petang. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah tidak menghalamkan pandangan kita di saat Allah membukakan semua hijab di hadapan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semata selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang paling utama. Nabi dan Rasul yang membuat kita bangga menjadi umatnya. Kenapa demikian? Banyak keutamaan yang Allah berikan pada kita. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan pada kita yang tidak diberikan pada umat Nabi yang lain. Saya sudah membahas ini di masjid yang mana, lupa lagi di awal pertemuan. Yang pertama, pahala amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Apapun ibadah yang kita lakukan, pahalanya 10 kali lipat. Walaupun amalan kita sama dengan umat Nabi yang lain, tapi kita dibalas dikali lipatkan 10-nya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ahli surga paling banyak. Di surga kata Rasulullah ada 120 shaf. 80 shaf itu sudah Allah persiapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? 2/3 surga sudah di booking untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sisanya 40 shaf Allah bagi rata kepada seluruh Nabi dan umatnya. 123.999 Nabi dan Rasul beserta umat mereka. Hanya 1/3 surga. Sementara 2/3 surga Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kegembiraan kita berikutnya juga Rasulullah SAW mengatakan, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Bu, senang tidak Bu nanti di akhirat kita tidak disiksa Bu? Kita punya salah memang, kita punya dosa. Kita makhluk yang punya kelemahan. Seringkali kita lupa dalam berbuat dan beramal, terjebak ke dalam perbuatan dosa. Namun kabar gembira dari Rasulullah SAW, umatnya ini tidak akan disiksa di akhirat. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya, tapi siksaan umatku Allah segerakan di dunia. Ini Bapak Ibu, di akhirat memang tidak disiksa, tapi siksaan atas dosa-dosa kita Allah segerakan di dunia. Para sahabat bertanya, wa kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa. Ada 3 cara Allah menyiksa kita. Allah segerakan siksaan dosa-dosa kita, kesalahan kita di dunia, sehingga di akhirat tidak disiksa. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah, huru-hara, petaka akhir zaman ini. Dahsyat petakanya Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya bahas hadis ini, sebelum saya lanjutkan, saya sapa dulu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah.
Bapak pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raudatul Muslimin di Jalan Trimas, Tembilahan Kota yang dirahmati Allah, Pak Ustaz beserta jajarannya, para asatidah dan asatidah yang istiqomah mendakwahkan Islam di sekitar lingkungan Masjid Raudatul Muslimin yang dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya Rahmat Baikuni hadir bersama sahabat Tahzan Peduli yang tadi Bapak Ibu sudah dengarkan penjelasan dari pengurusnya, beliau Ustaz Randi, salah satu dari pengurus NGO Sahabat Tahzan Peduli yang pilot projectnya banyak sebetulnya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Timur Tengah, khususnya Palestina. Sedang berencana terus menggalakkan bantuan dan membuktikan bahwa Indonesia siap menjadi negara yang membebaskan bumi Palestina. Karena Rasulullah SAW sabdakan, sebaik-baik manusia di muka bumi, inna min khairi ahlil ardi yaumaidin alladina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sesungguhnya sebaik-baik manusia di muka bumi adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Nabi Ibrahim. Artinya, ketika fitnah huru-hara terjadi di muka bumi, menjelang Dajjal muncul, maka manusia yang terbaik adalah mereka yang berada di bumi Syam. Syam, Rasulullah sebutkan, diantaranya adalah Palestina. Bukan hanya Suriah, tetapi juga Palestina. Nah, mereka yang hijrah ke sana, kata Rasulullah, itulah yang akan membebaskan bumi para nabi dan rasul. Ya, Palestina. Humul ladina yuqalu lahum Isa bin Maryam, yaqulu lahum Isa bin Maryam. Mereka adalah orang-orang yang Isa bin Maryam akan berkata sambil mengusap wajah mereka. Wa yusfahu wujuhahum, dan Isa bin Maryam akan mengusap wajah mereka. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Tadi malam kami bahas di Masjid Al-Muawanah bagaimana prosesi turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yakin Nabi Isa masih hidup? Yang jawab sedikit, berarti yang yakin sedikit ini. Yakin Nabi Isa masih hidup Bapak Ibu? Ya, Nabi Isa akan turun, yakin? Sekarang Nabi Isa ada di mana? Ada di Tembilahan? Nabi Isa tadi kita bahas ada di sisi Allah, sedang tidur. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 55. Bisqalallahu ya Isa inni mutawafik. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Wafat bukan hanya mati artinya. Quran surat Al-An'am ayat ke-60 Allah menggunakan kata wafat dengan diartikan tidur. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan di waktu siang hari. Allah katakan tidur dengan menggunakan kalimat yatawaffakum. Ditidurkan Nabi Isa, wa rafuka ilayya, dan aku angkat engkau ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Kok bisa Ustaz tidur ribuan tahun? Gak ada masalah bagi Allah ya, untuk melakukan apapun. Tidurnya bukan di Tembilahan, tidurnya bukan di Inhil, tapi tidurnya di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Di dunia ini sekarang kita hitung 2021, di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa baru 2 hari tidur di sisi Allah. Berubah tidak nanti Nabi Isa ketika turun? Tidak Bapak Ibu. Dan Nabi Isa akan turun di bumi Suriah, perbatasan dengan Turki, tepatnya di Aleppo, Halab. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah sabdakan Nabi SAW akan turun indal manaratil bayda, di samping menara putih Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Satu-satunya masjid yang memiliki menara putih di Damaskus Timur cuma satu, Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali. Dia kecewa kepada Ali, kata dia. Abu Muslim bertanya, ya Muawiyah, innal muslimin yubayi'una aliyan khalifatan rabi'atan min Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin lahum. Falima tubayi'hu. Wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, sesungguhnya umat Islam sedang berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Kenapa anda tidak berbaiat? Muawiyah berkata, ya Abu Muslim, engkau menyaksikan
Aku ini adalah saudaranya Utsman bin Affan. Dia sepupu saya. Tapi Ali tidak menghukum pembunuh sepupuku Utsman. Mereka masih gentayangan. Aku kecewa. Andaikan Ali menghukum para pembunuh sepupuku, aku akan berbaiat kepadanya. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah mengirimkan surat kepada Muawiyah. Datang padaku, baiat kepadaku, akan aku hukum mereka. Tapi Muawiyah memang ternyata ingin menjadi pemimpin. Dia pergi ke Suriah. Di Damaskus dia dirikan dinasti Umayyah. Dia bangun sebuah masjid yang bernama Masjid Umawi. Masjid apa Bapak Ibu? Umawi. Masjidnya seperti ini. Gak jauh beda dengan Masjid Raudatul Muslimin. Hampir mirip Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut nanti hampir sama masjidnya ya. Ya seperti ini nih Bapak Ibu. Sama tidak? Sama tidak Bapak Ibu? Oh tidak, oh beda ya. Oh berarti saya salah lihat. Malum baru pertama ke sini. Nah di masjid inilah nanti umat Islam akan bertemu dengan Nabi Isa AS. Di masjid ini Nabi Isa akan turun. Karena cuma masjid ini yang punya menara putih. Masjid ini berada di Aleppo, Halab, perbatasan dengan Turki. Disinilah nanti pertemuan Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Di Turki ini nanti akan turun 80.000 bendera orang-orang Romawi. Yang zilur Rom fil a'maq au bidabik tahta samanina rayah wa likulli rayatin 12,000 junudan. Akan turun di bumi A'maq dan Dabik. A'maq dan Dabik itu berbatasan Turki dengan Syam. Ini Syam. Ini wilayah Syam Bapak Ibu. Ini Suriah, ini ada Lebanon, kemudian ada Palestina, lalu ada Jordania, dan sebelah sini Irak. Nanti mereka Bani Rum akan turun di sini, Eropa, di bawah pimpinan kaum Salibis. Kaum Yahudi, mereka akan turun sejumlah 80 bendera. Satu bendera 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 960.000 ya. Hampir 1 juta mereka akan bertemu turun di sini. Ketika itu turun berarti Turki Erdogan sudah hancur. Ya, jika itu terjadi dalam waktu dekat. Lalu kemana Erdogan? Kalau tidak syahid, beliau bergabung dengan Hamas. Karena saya pernah melihat beliau hadir bersama Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Hamas, ya Palestina. Dan beliau berkomitmen akan memimpin kebangkitan Islam. Itu kata Erdogan. Itu yang pernah saya dengar dan saya lihat di tayangan yang kami dapatkan dari Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Lalu di mana umat Islam? Nah, umat Islam di sini. Wa imamukum minkum, pemimpin kalian adalah Imam Mahdi dari kalangan kalian. Namanya sama dengan namaku kata Rasulullah. Yuwatiu ismu ismi. Siapa nama Rasulullah? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti siapa nama beliau? Muhammad bin Abdullah. Yamlul arda adlan wa qistan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Alhamdulillah, di saat nanti beliau muncul, dunia akan aman sejahtera. Umat Islam akan aman sejahtera, bahkan hidup kaya raya. Li'annahu sayu'til mala sihahan la ya'addah. Dia akan membagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi kita akan kaya raya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sekarang cicilannya masih besar, jangan khawatir. Datang Imam Mahdi, lunas cicilan kita. Amin. Ketahuan punya cicilan tuh. Aminnya keras. Yang hari ini punya hutang, datang Imam Mahdi, amin, lunas nanti hutangnya. Amin. Oh gak tahu, kalau amin nanti ketahuan punya utang nanti. Kapan beliau muncul? Ada banyak tanda. Selain nanti terjadi perang antara 3 putra mahkota di negeri Jazirah Arab, maksudnya Saudi Arabia, nanti akan ada berperangan Bapak Ibu. Rasulullah sabdakan demikian. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbendaharaan kalian. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja putra mahkota. Thumma la yasiru wahidun minhum ila wahidin minhum, tapi salah satu dari 3 putra mahkota ini tidak akan pernah bisa menjadi raja. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin adalah Imam Mahdi. Rasulullah sabdakan demikian itu setelah wafatnya seorang raja di bumi Ibnu Su'ad. Ya, ini Raja Su'ad bin Abdul Aziz ya.
As-Saud, Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, maaf. Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, pendiri Kerajaan Saudi Arabia. Beliau mempersatukan 13 provinsi, maka berdirilah pada 23 September 1932 Kerajaan Saudi Arabia. Setelah runtuhnya Turki Utsmani dan berdirinya Republik Turki yang sekuler. Bapak Ibu, termasuk Makkah dan Madinah. Dan ini adalah keturunan silsilah raja-raja Arab. Hari ini yang berkuasa adalah Raja Salman. Namun Raja Salman sudah seringkali ada upaya untuk pembunuhan. Jenderal pendampingnya sudah tidak ada. Abdul Aziz Al-Fagham adalah jenderal yang kuat yang selama ini melindungi Raja Salman. Beliau sudah tidak ada. Ketika ada seseorang yang ingin menembak Raja Salman, beliau menghalanginya dan peluru itu bersarang di tubuhnya Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham. Maka sekarang beliau kehilangan jenderal terbaiknya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah. Maka saya katakan 3 laki-laki ini adalah keturunan Raja Arab, karena Rasul sebutkan Ka'bah. Penguasa Ka'bah siapa? Saudi Arabia, berarti kan? Ya, kulluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya putra mahkota. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Dulu ada 3 putra mahkota yang seperti ini, Bapak Ibu. Mukrin bin Abdul Aziz adalah putra mahkota, tapi sayang Allah menakdirkan beliau wafat meninggal sebelum Raja Salman naik. Mukrim bin Abdul Aziz naik helikopter dan helikopternya ada yang menembak sehingga jatuh dan meninggal. Beliau hancur, tubuhnya terbakar bersama terbakarnya dan hancurnya helikopter yang beliau tumpangi. Sampingnya di tengah ada Muhammad bin Nayef. Sejak Raja Fahad berkuasa, Muhammad bin Nayef adalah orang yang mewakili urusan-urusan diplomasi dengan negara luar, urusan luar negeri. Beliau mahir dalam dunia politik. Sejak Juni 2019 saya tidak melihat Muhammad bin Nayef muncul. Ternyata beliau sudah menjadi tahanan kota. Apakah beliau masih hidup? Saya tidak tahu. Dan yang terakhir tinggal Muhammad bin Salman. Maka inilah yang kemudian diangkat menjadi putra mahkota. Seringkali kami mendengar persertuan antara Muhammad bin Nayef dan Muhammad bin Salman. Namun Muhammad bin Nayef disingkirkan. Satu lagi putra mahkota yang bernama Al-Walid bin Tadal. Ini adalah orang terkaya di Saudi Arabia juga, putra mahkota. Bapak Ibu lihat istrinya berhijab tidak? Ya, mohon maaf saya tidak membacakan, tidak berbicara tentang aib. Satu lagi putra mahkota yang lain bernama Khalid bin Farhan. Beliau sekarang berada di Jerman. Beliau hampir dibunuh bersama keluarganya, bersama ibunya. Ada cerita kenapa ibunya mau dibunuh dan keluarganya dihabisi karena menikah dengan laki-laki bukan laki-laki Arab, keturunan raja-raja mulia. Maka beliau menyerukan kudeta kepada Raja Salman dan menyingkirkan dan membunuhnya serta menyingkirkan putra mahkota. Apakah ini nanti akan menimbulkan perseteruan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Imam Mahdi akan muncul ketika putra mahkota berseteru setelah wafatnya seorang raja. Ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi, Bapak Ibu, adalah apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah. Inna min asrati khurujih, sesungguhnya tanda dari itu kemunculannya adalah muni'an nasu ayyahujal bait au ya'tamira ilaiha. Terhalangnya manusia melaksanakan haji dan umrah. Pertama saya membaca hadis ini tidak faham, Bapak Ibu. Bagaimana manusia di akhir zaman? Umat Islam mayoritas di akhir zaman. Bagaimana bisa terhalang melaksanakan haji dan umrah? Pandemi COVID-19 menjadi jawabannya. Betul? Jadi apakah ini isyarat Imam Mahdi akan segera datang? Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang belum nikah pasti bilang, jangan dulu ya Allah, saya belum nikah ya Allah. Karena kemunculan Imam Mahdi, Bapak Ibu, itu akan terjadi perang demi perang sampai Islam zahir di muka bumi. Sejak beliau muncul nanti dibayat oleh umat Islam di Ka'bah, di depan Multajam sampai makom Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara itu akan berkumpul 7 ulama dunia. Yashkuna ilallah, mereka mengadukan kepada Allah matahadas bi biladihim. Mereka mengadukan kepada Allah tentang fitnah yang melanda negara-negara mereka. Maka saya khawatir salah satunya dari 7 ulama ini mudah-mudahan ulama Indonesia yang selalu dizolimi, sehingga beliau kembali ke tanah suci setelah beliau bebas dan mengadukan fitnah yang terjadi pada negaranya. Apakah itu imam besar? Mudah-mudahan. Amin. Allah jamaah. Oi jamaah, masih ada ini? Lanjut.
7 ulama tadi mengadu kepada Allah, ya Allah, anzil nusrataka ya Rabb, anzil nusrataka alaina, turunkan pertolonganmu kepada kami. Sudah dahsyat kezaliman terjadi di tanah air kami, di negeri kami. Masing-masing mendengar, loh kok doa kita sama? Siapa Anda? Maka 7 ulama ini bersatu. Lalu sepakatlah mereka mencari Imam Mahdi. Ketemu tuh orang yang disebutkan ciri-ciri Imam Mahdi tadi. Apakah beliau sudah ada? Apakah hari ini beliau sudah ada? Jangan-jangan sudah ada di tembilahan ini. Coba lihat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan yang satu ini. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap bersama saya Bapak Ibu. Ini kajian terakhir saya di tembilahan. Setelah ini kami berangkat nanti ke wilayah lain Bapak Ibu. Sebentar, ini saya perlihatkan sesuatu. Ini bukan saya yang ceramah Bapak Ibu. Yang ceramah adalah guru kami ya, saudara kami. Bapak Ibu bisa mengenal dari suaranya. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang Indonesia. Dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia ini. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, kata yang diriwayatkan kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan memang silsilahnya sudah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali. Tapi dia menafik dan dia menolak, tidak, bukan saya. Ya, bukan saya. Si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Fulan bin Fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya. Jawabannya persis seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. 7 ulama tadi menemukan orang yang ciri-cirinya disebutkan Rasulullah SAW. Rambutnya ikal sebahu, ya, alisnya alus, lurus dan indah luar biasa. Aknal angfi, hidungnya mancung sehingga terlihat tipis, matanya menjorok ke dalam. Ya, di pelipis matanya itu terlihat warna hitam. Launul Arabi wa jismuhu jismu Israili, kata Rasulullah. Tubuhnya seperti tubuh orang Israel, Bani Israel, ya, tapi warna kulitnya warna kulit orang Arab. Huwa min ahli baiti, min utrati, dia dari keturunanku, dari Al-Hasan bin Ali. Ya. Perutnya ada sedikit besar, ya, di pipi kanannya ada tai lalat. Ya, apabila beliau tersenyum terlihat celah di antara 2 giginya. Ya, seperti saya ini ada celahnya, jadi sudah mirip dengan saya. Satu, cuma itu aja. Matanya menjorok, saya sudah mirip beliau. Ya, di pipi kanannya ada tai lalat, saya agak sedikit bergeser ke sini. Perutnya agak besar, papahanya kecil, di pundaknya ada tanda kenabian. Iya. Apabila tersenyum, beliau terpancar cahaya keputihan, kata Rasul, dari giginya. Harum wangi tubuhnya. Ya, kalau kita cahaya ke kuning-kuningan ya kalau kita tersenyum, ya, sedikit memudar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini pasti akan muncul. Nah, kata beliau tadi, nah, orang-orang 7 ulama ini menemukan beliau, kata Rasulullah. Anta mahdiyan, ibsit yadaka yubayyuka 'ala sami wa ta'ah. Ulurkan tangan Anda, kami akan berbaiat kepada Anda sebagai Imam Mahdi untuk kami. La lastu mahdiyan, anna ihda minal ansar. Ya, khata'tum bil nafar bis syahid, khata'tum bi. Aku bukan Imam Mahdi. Aku hanya satu dari orang Madinah, orang Ansar. Kalian salah orang. Lari dia ke Mekah. Dikejar ke Mekah, ketemu lagi. Ulurkan tangan Anda Imam Mahdi. Tidak, lari lagi ke Madinah. Ya tahawal min Makkah ila Madinah salas marat. Dia pulang pergi Mekah Madinah 3 kali.
Jadi ciri Imam Mahdi itu dia tidak mau dibaiat sebagai Imam Mahdi. Lah kalau ada yang ngaku Imam Mahdi itu berarti palsu, KW. Kita lanjut. Masih ada waktu Bapak Ibu? Ini kajian terakhir kami di wilayah sini ya. Insya Allah setelah ini kami bergerak ke wilayah lain. Syekh Anu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan katanya. Saya ingin berjihad di negeri Syam. Saya ingin membela saudara saya di negeri Syam. Dan saya ingin pergi ke sana. Saya ingin syahid di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki turun Rasulullah yang di Madinah itu. Dia menunjuk saya katanya untuk ikut bersamanya ke negeri Syam. Tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Mungkin ladang jihad saya adalah karena ayah saya. Kata laki-laki Indonesia ini. Nah, jadi beliau yang mengatakan saya bertemu dengan orang yang ciri-cirinya Anda sebutkan tadi ada pada diri beliau. Beliau mengajak saya berjihad ke Suriah, tapi tidak, saya ingin kembali ke Indonesia karena beliau faham Indonesia akan carut marut Bapak Ibu. Sekarang pun sudah carut marut kan. Yang saya khawatirkan akhir tahun ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita aman, tidak terjadi apa-apa di akhir tahun ini. Sudah banyak yang divaksin di sini, termasuk saya. Kalau tidak begitu saya nggak akan bisa hadir ke sini. Anggap aja itu peluru yang sudah bersarang pada tubuh saya. Bapak Ibu mau ditembus peluru? Jangan, cukup saya saja. Halo? Jamaah? Kok hening begini ini? Ya. Beliau menolak untuk dibaiat menjadi Imam Mahdi. Sampai pada akhirnya di saat beliau akan lari kembali ke Madinah, Allah mengutus malaikat Jibril. Ihbit ya Jibril ila al-ard. Amsikhu wa aslihlu fi hadhihi al-lailah. Kurang lebih demikian. Turun kau Jibril, tahan dia untuk tidak berlari. Islahkan dia Jibril. Maka Jibril alaihissalam datang mengislah beliau, dicuci. Ada seperti Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dibersihkan hatinya, dihilangkan keraguannya, lalu diberikan hikmah dan keimanan ke dalam hatinya. Maka beliau pun pada akhirnya siap menjadi Imam Mahdi. Allah fahamkan dia tentang urusan politik dunia. Allah fahamkan tentang persaturan geopolitik hari ini, akhir zaman ini, dan Allah berikan bimbingan ilmu untuk melakukan kebajikan dan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW di saat menjadi Nabi dan Rasul, dan beliau diberikan kemampuan untuk memimpin umat serta kemampuan perang yang nanti, kata Rasulullah. Fayaktulunakum qatlan yam lam yaktulhu qaumun qattun. Beliau akan memimpin pasukan dan beliau akan memerangi orang-orang kafir di muka bumi ini dengan cara perang yang belum pernah dilakukan, sehingga orang-orang kafir akan terbelalak karena hebatnya sistem perang yang beliau buat. Allahu Akbar. Terbayang tidak lama lagi beliau akan hadir. Maka Bapak Ibu, saya sarankan untuk persiapkan bekal dengan baik. Ketika kita masih aman sekarang, apalagi level PPKM-nya sudah turun, perbanyak beribadah di masjid. Kuatkan simpul ukhuwah persautuan di antara kita. Infakkan harta kita di jalan Allah. Kirim harta kita ke akhirat dengan diinfakkan di jalan Allah. Karena kelak kita akan dapatkan kembali. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang ingin menghidupkan sunnah, di luar ada minyak wangi, di luar ada madu, di luar ada peci seperti saya, silakan Bapak Ibu beli. Ada Ustadz Ari nanti yang siap melayani. Ada Ustadz Ari ya? Ya, promosi saya Bapak Ibu. Lanjut. Masih ada waktu Pak? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak lama karena memang Bapak Ibu juga mau salat kusuk, salat isyraq ya. Lanjut dulu atau bagaimana? Lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjut. Mungkin ini karena kesempatan terakhir saya di sini Bapak Ibu ya. Setelah ini kami akan pamit. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian keluar beliau setelah sholat untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh itu beliau duduklah di depan multazam, maka berkumpullah sejumlah kaum muslimin di bawah pimpinan 7 ulama dunia berbaiat kepada beliau antara multazam dengan makom Ibrahim. Wa adadul ladina yubayyi'unahu ka'adadi ahli badarin, dan jumlah mereka yang berbaiat kepadanya sama dengan jumlah pasukan Badarku, 313 sampai 315 orang. Maka setelah itu akan terjadi perang demi perang. Bapak Ibu, tahukah kita siapa yang akan diperangi lebih dulu? Apakah beliau akan memerangi Israel?
terlebih dahulu? Ataukah beliau akan memerangi Amerika? Tidak. Justru yang akan beliau perangi adalah raja-raja Arab yang munafik. Rasulullah sabdakan perang pertama adalah perang melawan raja-raja Arab yang munafik. Bapak Ibu, saya bersedih melihat Saudi Arabia hari ini. Bukan saya membenci Saudi Arabia, tidak, tapi saya membenci kemungkaran yang ada di sana. Demi Allah, saya melihat sendiri Bapak Ibu. Berkali-kali kami datang ke sana membawa jamaah. Itu yang kami saksikan, dan ini yang membuat kami bersedih. Bapak lihat, saksikan, bahkan Dubai, Uni Emirat Arab, ketika pergantian tahun baru, menggantikan pergantian tahun baru itu lebih dahsyat daripada negara Eropa, lebih negara Barat sekalipun. Sedih Bapak Ibu. Maka tidak salah kalau Rasulullah sabdakan, innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan membebaskannya untuk kalian. Kalian akan menang nanti melawan raja-raja Arab. Terus Bapak Ibu sekalian, nah permasalahan saya adalah, maksud saya adalah khawatir yang hari ini adalah kekhawatiran saya, kita belum siap menghadapi hari-hari besar itu, peristiwa-peristiwa besar tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah nanti akan menjadi pasukan beliau? Pasukan beliau ada 3 Bapak Ibu. Yang akan menjadi pasukan beliau itu ada 3. Siapa aja pasukan beliau nanti kita bahas sebentar lagi ya. Bapak Ibu sekalian, kapan beliau muncul adalah di saat nanti Islam akan zahir. Bapak Ibu lihat hadisnya, ini sudah kami bahas di pertemuan pertama, kedua ya, di masjid di masjid mana? Subuh pertama ya? Bukan Al-Falah. Nurul surau Aini ya, surau Aini. Nurul Aini. Ya, di Nurul Aini sudah kami bahas. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap kelipatan 100 tahun mereka seseorang yang akan memperbarui agamanya. Jadi setiap 100 tahun sekali telah Rasulullah wafat, Allah akan munculkan seorang pembaharu, dan pembaharu terakhir itu ada di zaman kita. Siapa beliau? Muhammad bin Abdullah yang diberi gelar Allah Al-Mahdi. Saking pentingnya Al-Mahdi ini harus muncul, Rasulullah bersabda, laulam yabqa' minad dunya ila yauman, andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya 1 hari saja, andaikan besok kiamat ini hari yang terakhir, la tawalallahu dzalikal yaum, Allah pasti memanjangkan hari ini, hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, yuwatiu ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah, yamlul arda qistan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia dengan kesejahteraan dan keadilan, kama muliyat zulman wa zawran, dan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Selama pandemi COVID-19 di negara kita saja, harta para pejabat tinggi kita melejit luar biasa, betul? Di saat rakyat terhimpit, nyawa mereka di ujung tanduk karena kesulitan ekonomi, kesulitan hidup di masa pandemi. Para pejabat menikmati kekayaan dunia, menuai panen. Apakah ini bukan fitnah Bapak Ibu? Hati-hati. Kepemimpinan di tengah-tengah umat, kata Rasulullah, adalah ujian terbesar di akhir zaman. Boleh saya bahas ini Bapak Ibu? Jamaah. Woi jamaah. Lanjut. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sebagian, belah sini, yang sini nggak jawab. Berarti yang sini gimana, mau masuk surga nggak? Bapak Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga langsung apa tanpa hisab? Sama saja. Atau mau mampir dulu ke neraka? Nauzubillah. Kabar gembira dari Rasulullah SAW. Inna likulli nabiyyin wa rasulin fil mahsyari haudun.
alladzi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya di padang mahsyar nanti semua nabi dan rasul punya telaga. Di saat manusia dihimpit dengan kehausan yang luar biasa, 50.000 tahun digiring di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul punya telaga yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada haudhu Adam, ada haudhu Nuh, ada haudhu Ibrahim, dan ada haudhu Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Wa ana faradtukum alal haud, dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku nanti di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar Rasulullah sampaikan kita akan sampai ke telaga Muhammad, haudhu Muhammad SAW. Alhamdulillah. Waman waradahu, dan siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, dia pasti meminumnya. Waman syariba minhu, barang siapa yang berhasil meminum air telagaku, walau zam'atan minal ma, walaupun hanya seteguk, la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya, siapa nanti dari umat Rasulullah dan di antara kita, mudah-mudahan kita semua, amin, berhasil sampai ke telaga Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar, lalu kita meminumnya walaupun hanya seteguk, dijamin tidak akan haus dan dijamin masuk surga. Amin. Jamaah yakin semuanya? Amin. Amin, saya doakan semuanya. Bu, kok nggak ada yang jawab, Bu? Ibu-ibu ini suara saya jelas, Bu? Jelas. Wajah saya jelas, Bu? Terima kasih, Bu. Tapi hari ini hati-hati Bapak Ibu. Ada satu amalan yang kita sama-sama diuji. Bukan hanya kita di Indonesia, di seluruh dunia Islam sekarang. Karena Islam sedang diperangi habis-habisan oleh penguasa negara mereka. Betul? Hati-hati. Jika kita salah menyikapinya, kita akan kehilangan kesempatan menikmati telaga ini. Bahkan kita kehilangan kesempatan tiket menjadi ahli surga. Apa itu? Menyikapi pemimpin kita. Hati-hati. Rasulullah bersabda, "Ala innahu satakunu ba'di umara." Ingatlah, sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Sekali lagi Rasul sabdakan dengan sangat ketat, dengan sangat tegas, "Ala innahu satakunu ba'di umara." Hati-hatilah kalian, sungguh akan muncul sepeninggalku di tengah-tengah kalian para pemimpin-pemimpin yang banyak jumlahnya. Man sadaqahum bikadibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaradin alayal haud. Barang siapa yang membenarkan kebohongan pemimpinnya dan menolong kezalimannya, maka dia bukan umatku dan aku bukan bagian darinya, dan dia akan tidak pernah menikmati telaga mahsyarku. Akan aku usir dia dari padang mahsyarku. Hati-hati. Membenarkan kebohongan pemimpin kita, sudah jelas pemimpin ini berbohong karena demi pangkat, demi jabatan, demi bonus triliunan. Dia benarkan kebohongannya. Wa anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zalimnya. Sudah jelas kebijakannya zalim, ditolong karena takut kehilangan pangkat dan jabatan. Apa kata Rasulullah? Falaysa minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku tidak akan membelanya karena aku bukan bagian darinya. Syafaat Rasulullah halangi, tidak akan mendapatkan syafaat Rasul, dan akan diusir dari telaga mahsyarku. Walaysa biwaradin alal haud. Bahkan Rasul berkata, suhkan liman badala minni, usir dia, jauhkan dia dariku. Tentukan pilihan kita saat ini. Mau pilih surga atau pilih pangkat dan jabatan? Ustadz kok tegas sekali? Ini fitnah akhir zaman. Kenapa? Jaminannya surga. Jadi gimana? Jadi masuk surganya? Bapak Ibu sudah menetapkan pilihan? Sudah. Pilihan kita sama? Allahu Akbar. Wa man lam yusaddiq bikadzibihim, barang siapa yang tidak membenarkan kebohongannya, walam yu'anhum ala zulmihim, dan tidak menolong kebijakan zalimnya, fahuwa minni, dia umatku, wa ana minhu, dan aku adalah bagian darinya, aku akan menolongnya dengan syafaatku. Wa huwa waridun alayal haud, dan dia pasti memasuki telagaku. Artinya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Berjuang Bapak Ibu memang berat bagi kita, betul? Betul jamaah? Berat bagi kita. Kita harus kehilangan pangkat dan jabatan. 2014 sudah saya tinggalkan jabatan saya. Ya, saya ditawari kepala cabang, saya ditawari posisi sebagai wakil, Bapak Ibu. Saya tinggalkan demi Allah.
Nauzubillah, mudah-mudahan Allah tidak mengurangi keikhlasan saya, tapi pilihan harus dilakukan. Karena kita harus memilih antara surga dan neraka, betul? Sebagian Bapak Ibu sudah menetapkan pilihannya. Jadi gimana Bapak Ibu? Jadi masuk surga tanpa hisab? Siap kehilangan dunia? Ya, yang jawab cuma 11 ini diam aja ini. Baik, kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa Islam ini akan zahir tidak lama lagi. Setelah sholat tahajud menjelang sholat subuh, Rasulullah terbangun di Masjidil Haram. Ini kesaksian Ummu Hani, ibunda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bangun dengan wajah merah, ihmarat wajhuhu, summa yaqul, kemudian Rasul bersabda, la yazharanal Islam, demi Allah, sungguh Islam akan zahir di muka bumi. Hatta yarudal kufra ila mautini, sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Demi Allah, di saat Islam zahir di muka bumi ini, maka kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke barat, betul? Komunisme akan kembali ke timur, betul? Sosialisme, semuanya hanya Islam yang akan tegak di muka bumi ini. Allahu Akbar. Mohon maaf saya agak sedikit tegas, ada yang banyak yang ngantuk Bapak Ibu. Ya, Islam akan zahir. Maka bertahan bersabar Bapak Ibu, tidak lama lagi insyaallah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wala yahuddunal biharu bil Islam, dan sungguh lautan akan tunduk kepada Islam. Di barat pun kata Rasulullah, Bani Rum akan berbondong-bondong masuk Islam. Wa yazharunal Islam fil maghribi, dan Islam akan bangkit di barat. Bapak Ibu saksikan, inilah Islam di barat hari ini. Inilah kota London hari ini Bapak Ibu, belakangan ini. Negara yang katanya sekuler sekarang berubah menjadi Londonistan. Di Birmingham, 600.000 orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, 600.000 di Birmingham, salah satu kota besar di punya masjid, maka mereka sholat Jumat, sholat Idul Adha di lapangan dan di jalan-jalan Bapak Ibu. Dan imamnya satu. Ada orang tidak percaya, betulkah London sekarang menjadi Londonistan? Islam tumbuh di sana. Dia datang sendiri membuktikannya, dan ini buktinya Bapak Ibu. Semua perempuannya berjilbab, semua perempuannya berhijab. Tidak satupun dia temukan perempuan yang tidak berkerudung. Di Indonesia masih banyak yang tidak berkerudung. Padahal di Indonesia mayoritas Islam, betul? Begitu pula di Amerika Bapak Bu, di Rusia. Ini di laptop saya simpan semua negara-negara yang masuk Islam. Bahkan di Berlin berkumandang azan. Dulu Berlin agamanya apa? Ateis Bapak Ibu. Dan ini ada seorang muslimah Amerika yang dia bangga menjadi seorang muslim. Ini tenar sekarang, viral sekarang Bapak Ibu. Allah show me the truth. Jesus Christ is not God. The beloved Son of Mary, He is the Messiah. He will return, and we do believe Jesus. We know Jesus. We love Jesus. But He is not God. God is not a Trinity.
I'm just so happy that Allah made me a Muslim. I can't even express the feeling. I grew up being a Christian. I wasn't looking for any other religion. I didn't think there was any other religion. Just to be honest with you. One thing that I always consistently prayed for, though, was guidance. I prayed that God would guide me. No matter what I was doing, no matter the bad things I was doing, the good things I was doing, just as long as I was praying for guidance. And I knew that I was going to be blessed one day. I knew that life was going to be tough for me for a while, but it was going to be good for me one day. I just prayed that God would tell me when that time was, when that blessing was there, so I'd be able to appreciate it. That blessing is me being a Muslim. I was 25 years old when I heard about Islam and for the first time. I'm 26 now. Alhamdulillah, it's been a year since I've been a Muslim. And there's no turning back. I remember when I was a Christian and my friend told me about Adam and Eve and how Muslims believe Adam and Eve. I'm like, what? Muslims know about Adam and Eve? Like, yeah. And he started telling me like all these stories, these detailed stories about all the prophets. And Moses and Noah, Jesus, Abraham, Jesus on the wall. And I was just like, what? Because I've been, Christianity. Sejak terjadi WTC, sudah ratusan ribu umat Islam di Amerika berbondong-bondong. Orang-orang Amerika masuk Islam. Hikmah dari dihancurkannya WTC September 2001, Bapak Ibu, ternyata banyak orang makin heran. Betulkah Islam agama teroris? Maka setelah mereka menemukan Islam, justru Islamlah yang dihakiti. Tidak ada perang melawan terorisme, tapi yang ada justru perang menggunakan isu terorisme. Dan umat Islam menjadi korban terbesar dari isu terorisme dunia. Lalu mereka menemukan Islam, sepertinya Islam tidak seperti apa yang mereka katakan. That you know that you wish the whole world knew. I'll go first. I know that God is one, and He has no son. He is not born of anything, nor did He give birth to anything, and there is nothing comparable to Him. This is also a verse, this is a chapter in the Quran, and it goes like this: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yeah, I'm a Muslim, and I believe God is one. Islam is a complete way of life. Tapi Bapak Subhanahu wa Ta'ala, satu kegembiraan bagi kita, Taliban sudah mulai muncul sekarang, menguasai bumi Afghanistan. Apakah ini membuktikan sebagai pasukan yang kedua setelah Ahlus Syam Izzuddin Al-Qassam di Palestina dan Suriah? Dengan Ahrarus Syam dan sebagainya, Jayusul Islam dan sebagainya di Suriah, mudah-mudahan. Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sud, la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Ilya." Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. Tidak ada pasukan yang bisa mengalahkannya sampai mereka menancapkan panji hitam tauhid mereka di bumi Palestina. Taliban sudah muncul. Apakah itu merupakan isyarat bumi Khurasan sudah muncul pembawa panji hitam? Mudah-mudahan. Tinggal satu lagi Bapak Ibu, pasukan yang ditunggu untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Siapakah pasukan itu Bapak sekalian? Ini saya hentikan dulu. Ya, siapakah pasukan itu? Mudah-mudahan pasukan itu adalah Taifah Mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taquma sa'ah. Hatta nazal Isa bin Maryam. Akan selalu ada satu taifah dari umatku yang menang dalam membela kebenaran. Mereka selalu tegak dalam kebenaran. Mereka tidak pernah terkalahkan oleh orang-orang kafir dan tidak pernah kalah oleh orang-orang munafik di antara mereka. Sampai Allah memenangkan mereka atau sampai turunnya Isa bin Maryam. Mereka disebut taifah mansurah. Taifah qit'atun minal muslimin. Segelintir orang dari umat Islam. Jadi hanya sedikit kelompok mereka. Mansurah ditolong Allah. Seorang ulama menakwilkan bahwa mereka akan muncul dari negara yang mayoritas muslim, tapi mereka dizolimi oleh penguasa negeri-negeri mereka. Lalu di manakah itu? Rasulullah mengalahkan telunjuknya ke timur, berdiri di Madinah, lalu mengatakan mengarahkan telunjuknya ke timur. Apakah telunjuknya mengarah ke sini? Mudah-mudahan. Ini hadisnya. An Sauban annahu
Sami Rasulullah sama yaqul, dari sahabat yang mendengar Rasul bersabda, inna rabbi zawaliyal ardo, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, hatta ra'aitu masyariqah wa maghribaha, bumi yang bulat dibikin datar sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa'tani al-kanzaini, dan Allah memberikan padaku dua pusaka. Allah memberikan padaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah dan putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya belum mulkuha mazawaliya minha, sungguh umatku akan menguasai timur hingga ke barat dunia. Apakah merah putih ini Indonesia? Tidak Bapak Ibu, saya tidak mengatakan demikian. Tapi saya coba bertanya pada dosen-dosen saya. Ini dosen saya Ali Yaqub Al-Abbasi, kami bertemu di Masjid Kibli, satu dari 5 masjid yang ada di Masjidil Aqsa. Salat asar kami diimami oleh Dr. Yusuf Abu Suneh. Ini juga guru saya dalam akhir zaman. Beliau saya tanya juga, dan ini Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestin. Semua mereka saya tanya tentang hadis ini. Apa kata-kata mereka? Hunaka mu'alaqah baina hadil hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis itu dengan kami Indonesia? Apa jawab mereka? Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam madinahum antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li hizari hadaddin qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia, Nusantara, belum menyebutkan Nusantara, yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. 1997 Hekmatyar turun dari mimbar. Beliau menghampiri satu dari mujahidin Indonesia yang bergabung di bumi Afghanistan, Taliban. Dia bercerita kepada saya. Beliau bercerita pada saya. Hekmatyar berkata kepada saya lupa lagi kalau tidak salah Hekmatyar. Beliau mengatakan, menepuk pundak saya, ya Indonesi, in lam yakum amdinin min biladina hada fasayakum min biladikum. Hey Indonesia, setelah Islam tegak dari negaraku ini, jika Islam tidak tegak di bumi Afghanistan ini, maka Islam akan tegak berikutnya di bumi merah putih kamu. Allahu Akbar. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Palestina begitu cinta kepada kita Indonesia. Kenapa demikian? Karena mereka yakin, sebagaimana mimpi para penghafal Quran, bahwa Palestina akan dibebaskan oleh satu pasukan yang wajah mereka mensiratkan Islam dari bumi timur, dan itu adalah Indonesia. Lihat kebanggaan mereka. Mereka bangga menenteng bendera kita di samping bendera mereka. Bahkan mereka selalu merayakan syukuran, tasyakur nikmat atas kemerdekaan kita. Bahkan dua orang mulia menyerukan bangsa Arab untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Saya menolak lupa. Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, Imam Masjidil Aqsa, dan ini orang terkaya di dunia, di Palestina. Beliau mengosongkan uangnya untuk membantu kemerdekaan NKRI. Kepada tokoh-tokoh negara kita, Dr. Haji Agus Salim, Dr. Muhammad Hatta, menyampaikan, kami mengakui kemerdekaan kalian, ambil harta kami untuk membiayai kemerdekaan kita. Bapak Ibu, Indonesia punya hutang kemerdekaan kepada Palestina. Sekarang Palestina dijajah Bapak Ibu. Siap memerdekakan Palestina? Siap memerdekakan Masjidil Aqsa? Allahu Akbar. Dengan harta dan nyawa kita siap bebaskan Palestina? Allahu Akbar. Silakan Ustaz Randi. Mana Ustaz Randi? Baik. Baik Bapak Ibu jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampaikan Ustaz kita sebagian bagaimana keadaan saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah. Kondisi mereka pada hari ini yang beberapa bulan kita tahu katanya tentara Zionis Israel itu sudah berdamai dengan mereka, namun tidak. Beberapa hari lalu kita dapat berita bahwa mereka masih melakukan penyerangan dan sampai hari ini mereka saja Bapak Ibu mereka Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami memfasilitasi Bapak Ibu tadi sudah kita jalankan sudut kita teman-teman dari subuh, dan alhamdulillah sudah terkumpul sebesar 1.500.000 sekian. Alhamdulillah, dan mungkin kita bertanya apakah sudah cukup untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mungkin jawabannya tidak. Nah, pada pagi hari ini kami memfasilitasi Bapak Ibu yang berniat untuk membantu Palestina. Apakah berniat Bapak Ibu? Berniat membantu Palestina? Nah, kami memfasilitasi namanya ada niat baik komitmen, infak komitmen. Bagaimana caranya infak komitmen? Infak komitmen itu adalah kita berniat baik, kita punya niat untuk bantu Palestina. Misalnya kita berniat untuk bantu Palestina 3 atau 5 juta, bahkan 10 atau lebih. Tapi uangnya tidak ada.
Nah, boleh dengan sistem cicilan. Kita boleh mencicil. Bagaimana caranya? Nanti kami kasih nomor lembaga kami. Nah, Bapak Ibu bisa mencicil untuk bantu saudara yang ada di Palestina. Misalnya kita boleh mencicil sebulan 500, sebulan 100, 200 dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan infak komitmen. Nah, pagi hari ini kami fasilitasi dan Bapak Ibu yang berniat mempunyai infak komitmen dengan donasi yang sudah kami tentukan, nanti akan kami beri hadiah figur Al-Quran Mustafa dan Surat Palestina dan akan langsung diberi oleh Ustaz kita Bapak Ibu ini dan akan didoakan dengan doa spesial tentunya. Bismillah, yang punya niat infak komitmen untuk membantu saudara kita Palestina sebesar 2 juta rupiah silakan maju dan akan kita beri kartu komitmen ini dan kita catat namanya. Silakan Bapak dan Ibu yang punya niat untuk membantu saudara kita Palestina sebesar 2 juta rupiah silakan maju dan akan kita berikan hadiah figur Al-Quran Mustafa dan Syarif Palestina pada pagi hari ini. Ada Bapak Ibu silakan maju untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita bisa mencicil cicilan kendaraan kita, motorkah, mobilkah, bahkan rumah. Nah, bagaimana kendaraan akhirat kita? Bagaimana kita mencicil untuk kampung akhirat kita? Karena setiap kali kita berinfak, tentu infak kita tidak akan pernah sia-sia. Satu kita infakkan maka 10 kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bahkan lebih dari itu. Dan jangan takut ketika kita berinfak kita akan menjadi miskin, tidak. Jauhi semua bisikan syaitan yang membisikkan hati kita, yang membisikkan telinga kita, jangan karena kamu akan miskin, tidak. Alhamdulillah. Karena ketika kita berinfak maka Allah akan mudahkan kita untuk mencari rezeki di atas permukaan bumi ini. Bismillah. Doa kita pertama Bapak Ibu yang berniat untuk bantu saudara kita yang ada di Palestina, ada? Teman sejati kita. Doa kita pertama, Allahu Akbar. Silakan maju Bapak. Insyaallah ini abang atau bapak kita yang berniat untuk bantu saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama 2 juta rupiah. Baik, langsung dilakukan oleh Ustaz kita Surah Daikuni. شوف الله مش هبدأ مسلم الله صالح يداوم كده Baik, dari kita bisa sekarang di foto dulu mana mobilnya. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu boleh maju. Bapak juga boleh, silakan buat kita yang kedua. Nah, nanti kita catat namanya karena infak yang terbaik, infak dan yang baik akan selalu kita ingatkan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ingat ini bukan utang, namanya niat baik kita. Kalau kita punya niat baik maka Allah akan mudahkan cara kita untuk menunaikan niat kita tentunya. Ada Bapak Ibu 2 juta yang kedua. Bismillah, silakan maju Bapak Ibu. 2 juta yang kedua. Ada di subuh yang mulia ini kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita mendengarkan tausiah dari Ustaz kita sahabat Daikuni dan juga kita berniat baik menginfakkan sebagian rezeki kita untuk saudara kita yang ada di Palestina. Allahu Akbar. Silakan ayah maju. Orang 2 juta yang kedua dari ayah kita. Ada lagi 2 juta yang ketiga Bapak Ibu. Ya, kami dulu doa Ustaz kita. Dari 2 juta yang ketiga Bapak Ibu silakan maju dan bisa kita niatkan, silakan Bunda kita doa takbir Allahu Akbar. Silakan Bunda boleh maju, silakan Bunda
Ada orang yang kelima, 2 juta yang kelima, Bapak dan Ibu ada silakan maju. Insyaallah ini 2 orang muda kita langsung maju. Ya. Silakan Bunda. Wilayah utara kota Gaza hanya beberapa kilometer jaraknya dari perbatasan dengan Israel. Bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Palestina di pintu masuk rumah. Ya, ini niat baik kita dan insyaallah Allah akan mudahkan cara kita dan cara Allah untuk kita menunaikan niat baik ini. Jangan pernah takut kita tak bisa menunaikannya. Dan insyaallah kami akan selalu mengingatkan karena ini niat baik, maka kita akan selalu mengingatkan bahwa kita punya niat baik untuk bangsa saudara kita ada di Palestina. Boleh diingatkan juga untuk misalnya untuk almarhum kedua orang tua kita infakkan niat